Halo, nama saya Lauren Karina, dan di video ini saya akan menerangkan sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia umumnya berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di sebagian besar bagian dari Nusantara, terutama untuk perdagangan. Ini terjadi pada masa kerajaan Sriwijaya, dan bahasa Melayu kemudian menyebar beriringan dengan penyebaran agama Islam di sepenjuru Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka ditandai dengan penemuan-penemuan prasasti di penjuru Nusantara. Seperti contohnya, ada 3 di slide ini. Prasasti Karang Brahi Bangko yang ditemukan di Jambi pada tahun 688. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat berasal dari tahun 686. Dan Prasasti Talang Tuo dari tahun 684. Perkembangan bahasa Indonesia sudah merdeka diawali dari tanggal 28 Oktober 1928 dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang diantaranya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 dalam UUD 1945. 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dianggap menjadi bahasa Indonesia yaitu ada di slide ini, yaitu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kemudian sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, yaitu bahasa kasar dan bahasa halus. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu dan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Oke. Pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional ditekankan di dalam Sumpah Pemuda. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa dan alat komunikasi dibuktikan dengan penggunaan bahasa Indonesia sampai sekarang. Tidak seperti negara-negara bekas jajahan yang lain, bangsa Indonesia memiliki bahasa sendiri dan tidak mengadopsi bahasa dari negara penjajahnya. Sedangkan sebagai alat komunikasi sendiri, bahasa Indonesia digunakan sehari-hari sebagai bahasa utama. Dan ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Selanjutnya, sebagai bahasa negara, bangsa Indonesia itu merupakan bahasa resmi kenegaraan, yang berarti Indonesia dipakai dalam administrasi kenegaraan. Kemudian bahasa Indonesia adalah pengantar dalam dunia pendidikan yang berarti bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Dan bahasa Indonesia juga dipakai resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang berarti bahasa Indonesia digunakan dalam perhubungan masyarakat. Contohnya dalam ranah bisnis dan ranah profesional lainnya. Kemudian terakhir, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang berarti bahasa Indonesia dipakai dalam menyampaikan ilmu, baik dalam pelajaran, terjemahan, dan dalam perangkat teknologi yang lain. Oke. Sekian presentasi saya. Terima kasih.